Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Para sahabat Cantika Morotal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selalu mendoakan Anda selalu diberi kesehatan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana saat ini memiliki hutang ataupun amanah hutangnya cepat terlunasi dan diberikan rezeki yang melimpah berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah, ya kita bisa berjumpa kembali. Semoga perjumpaan kita ini adalah perjumpaan yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dalam sholat terdapat doa sujud yang harus diamalkan sebagai rukun wajib. Dari sholat itu, teman-teman, selain dari bacaan sujud tersebut, kita juga dapat mengamalkan doa saat melakukan sujud terakhir. Saat sujud dalam sholat disebut sebagai waktu yang sangat mustajab untuk memunajatkan atau memanjatkan sebuah doa, karena pada saat itu adalah posisi terdekat antara manusia, seorang hamba, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga menjadi tahu identitas sebenarnya diri kita ini ketika kita bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Jadi ketika kita mau ruku, mau bersujud, benar-benar menyembah Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh, dalam artian tidak hanya kepala, tangan, lutut, dan kaki, dan badan kita saja yang sujud, tapi pikiran kita, hati kita juga sujud kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan apa yang kita minta, mengabulkan apa yang jadi kebutuhan Anda. Jadi kita nikmati saat-saat berwudu, di saat sholat, kita belajar khusyuk, para sahabat semuanya, karena semua ulama, baik habaib, kiai, waliullah, itu pasti setuju. Dan ini ciri khas seorang nabi, para wali, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, yaitu sujud. Karena sujud inilah yang kita bawa sampai yaumil kiamah, sampai hari kiamat di akhirat kelak. Sahabat yang dirahmati Allah, jadi kita diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita mau sujud, mau sholat, karena api neraka itu tidak akan mau membakar orang-orang yang mau bersujud kepada Allah. Jadi api neraka tidak mau membakar orang-orang yang mau bersujud kepada Allah Ta'ala. Dalam arti yang sujud ini tidak hanya badan, kepala, tangan, tapi juga hati kita, pikiran kita sujud kepada Allah. Benar-benar mengerti kalau kita ini lemah, nggak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang harus Anda tahu, semua bacaan dalam sholat itu adalah sebuah doa. Dan doa merupakan salah satu cara kita sebagai umat Islam berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang hamba berada paling dekat dengan rohnya, ia
ketika ia sedang bersujud. Sahabat yang dirahmati Allah, maka perbanyaklah berdoa ketika waktu itu. Jadi tidak ada salahnya bagi kita semua untuk melafalkan doa saat sujud terakhir, baik doa itu menyangkut kebahagiaan maupun kebahagiaan duniawi. Para sahabat semuanya, misalnya bisa lekas lunas hutang gitu ya, kan amanahnya cepat terpenuhi. Lalu saat Anda sujud berdoa agar usahanya lancar, punya banyak cabang, mendapatkan rezeki yang halal dan melimpah, berkah. Jadi Anda meminta sembuh dari penyakit, dipertemukan dengan jodoh Anda, diberikan anak yang soleh dan soleha, dan lain-lain. Selama doa-doa ini apa yang berisikan kebaikan dan pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, boleh Anda amalkan. Para sahabat semuanya, sebelumnya saya mau bertanya kepada Anda, kapan terakhir kali Anda berdoa saat sujud di akhir sholat? Bisa Anda tulis di kolom komentar di bawah sini. Kapan terakhir Anda berdoa saat sujud di akhir sholat? Video kali ini saya akan berbagi amalan doa di sujud terakhir ketika sholat, yang mana jika kita atau Anda istiqomah membaca doa ini, maka keberlimpahan rezeki, yang punya usaha dagangannya ramai, selalu laris, yang punya hutang, hutangnya cepat lunas. Jadi rezeki itu banyak keberkahan dan diberi keberkahan umur, kemudahan, pertolongan dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mendapatkan sebuah kemukjizatan. Namun sebelum ke inti pembahasan, Anda ringankan tangan Anda untuk menekan tombol like di video ini dan menekan tombol subscribe-nya di channel ini. Dan untuk yang belum subscribe, monggo silahkan di subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya membagikan video-video terbaru. Anda juga boleh menuliskan doa wajib setiap sholat, sementara membaca doa saat sujud adalah sesuatu hal yang sangat dianjurkan. Sahabat yang dirahmati Allah, bahkan Nabi Muhammad bilang seperti ini, teman-teman. Jadi Nabi Muhammad bilang kalau sujud satu kali itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi jika Anda mau membaca doa dalam sujud, yang mana doa ini sangat mustajab untuk mendatangkan rezeki, mengubah nasib Anda jadi orang yang beruntung, serba berkecukupan, melimpah hartanya. Untuk siapapun yang mau membaca doa ini ketika sujud terakhir dalam sholat, bisa Anda catat dan amalkan doanya, yaitu Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Jadi yang artinya, saya ulang lagi, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli, yang mana artinya maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami, dan dengan memujimu ya Allah, berilah ampunan untukku. Jadi Anda baca doa ini, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Jadi Anda baca 3 kali di akhir sholat sujud. Anda, teman-teman Anda, baca doa ini setelah mengucapkan doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Anda baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli.
Doa ini menjadi salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap seluruh nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita bersyukur, maka nikmat yang diberikan akan semakin melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat tersebut sudah pasti adalah rezeki yang melimpah dan mengalir tiada henti dalam kehidupan kita ini. Jadi usaha Anda selalu sehat, selamat, itu adalah bentuk rezeki juga dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bentuk yang lain seperti halnya tadi yang seperti saya jelaskan, keselamatan, kesehatan, Anda juga dikelilingi bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, doa dari kedua orang tua Anda, itu juga sebuah rezeki. Sahabat yang dirahmati Allah, Anda kerja ditempatkan di tempat posisi yang nyaman saat ini, itu adalah sebuah rezeki juga. Jadi contohnya banyak sekali rezeki yang Anda terima, tetapi tetap wajib Anda harus bekerja. Jadi berdoa dan bekerja semua harus berjalan berdampingan. Harus tetap bekerja dan mengamalkan amalan ini, karena rezeki itu nanti akan Allah berikan dari usaha pekerjaan yang kita lakukan. Yang Anda lakukan, semoga kita bisa benar-benar khusyuk saat sholat, bisa menikmati saat sujud, bahkan sampai bisa meneteskan air mata. Kalau boleh tahu terakhir kali Anda nangis saat sholat atau saat bersujud, boleh Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga sujud kita bisa menjadi bukti kita kelak di yaumil akhir atau di akhirat nanti. Bahkan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW, dan bukti jika kita benar-benar bertakwa menjalankan kewajiban kita, karena kita bukan siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat sujud itulah kita bisa tahu identitas diri kita sesungguhnya di dunia dan di akhirat kelak. Saat kita mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya mohon pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.